Halo tim Era, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai dokumen sertifikat. Seperti yang kita ketahui bersama, kita sebagai agen properti harus mengetahui informasi apa saja yang terdapat dalam sertifikat tersebut. Ini contoh sertifikat yang akan kita bahas ya. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60, dokumen kepemilikan yang sah itu yang diakui oleh undang-undang adalah sertifikat tanah. Ini contoh sertifikat tanahnya. Di dalam sertifikat itu terdapat 3 bagian utama yang harus Anda ketahui. Pertama adalah bagian halaman depan. Ya. Di halaman depan ini ada cover sama halaman pendaftaran pertama. Ya. Di halaman pendaftar pertama ini ada 2 kolom yang menerangkan apa saja sih yang informasi yang ada di sertifikat tersebut. Di kolom sebelah kanan atas itu adalah nama sertifikatnya atau hak atas tanahnya. Nah, hak atas tanah ini ada hak milik, HGB, HGU atau hak pakai. Dan di bawahnya ada nomor sertifikatnya atau nomor hak atas tanahnya. Lanjut di bawahnya itu adalah NIB atau nomor induk bidang. Nomor induk bidang itu adalah identitas atas bidang tanah yang sudah diukur oleh pihak BPN. Terus lanjut di bawahnya itu ada namanya asal hak. Asal hak ini adalah historical atau asal usul dari tanah tersebut. Ada 3 disebutkan di sini. Pertama itu adalah konversi, yang kedua itu adalah pemberian hak, yang ketiga itu adalah pemecahan, pemisahan, dan penggabungan. Kalau untuk konversi itu adalah jenis-jenis tanah yang berasal dari tanah adat dan sejenisnya. Dia masuknya di dalam konversi. Sedangkan untuk yang pemberian hak itu adalah jenis dari tanah negara atau bekas tanah negara. Dan sedangkan yang ketiga, pemisahan, penggabungan, dan pemecahan itu jenis tanahnya berasal dari hak atas tanah yang sudah bersertifikat pada sebelumnya. Lanjut di bawahnya itu adalah dasar pendaftaran. Dasar pendaftaran ini ya adalah dokumen yang diberikan oleh BPN pada saat pemegang hak atau pemilik tanah mendaftarkan tanahnya di BPN. Lanjut di bawahnya itu adalah surat ukur. Surat ukur ini ya dicantumkan itu adalah surat ukur yang diukur oleh pihak BPN. Disebutkan tanggal dan nomor surat ukurnya. Terus di bagian sebelah kiri itu menginformasikan mengenai nama pemegang hak atas tanah tersebut. Apabila ada coretan di atas nama tersebut, berarti dia sudah bukan pemegang haknya lagi. Terus yang di bawahnya itu adalah pembukuan dan sertifikat ini adalah legalisasi atau pengesahan dari kantor pertanahan. Dan terakhir yang paling bawah, petunjuk itu adalah informasi tambahan yang tidak tercantum dalam sertifikat tersebut. Di bagian kedua sertifikat itu terdapat namanya halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya. Di dalam halaman ini semua transaksi atas tanah tersebut dicatatkan seperti jual beli, diwariskan, hibah, dilelang. Dan apabila si pemegang hak itu meminjam uang di bank atau lembaga keuangan lainnya, dia ada pencatatan mengenai agunan di situ. Bagian ketiga dari sertifikat itu adalah lembar di surat ukur, di mana dalam surat ukur ini menerangkan mengenai letak atas tanah tersebut di provinsi mana, di kota atau kabupaten mana, kecamatan mana, dan kelurahan mana. Dan di surat ukur ini juga ya disebutkan mengenai keadaan tanah tersebut, tanda batas-batas tanahnya dan luas tanahnya. Di lembar berikutnya itu ada namanya denah tanah. Denah tanah ini menggambarkan bentuk tanah tersebut. Bisa berbentuk seperti persegi panjang, bulat, trapesium, dan bentuk-bentuk lainnya. Dan di lembaran terakhir itu adalah lembar pengesahan dari surat ukur tersebut, di mana dalam pengesahan tersebut dibubuhkan tanda tangan dari kepala bagian pengukuran dan stempel dari BPN. Oke, mungkin itu seputar mengenai sertifikat tanah. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.